أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الثقلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة بالعلم آمين رب العالمين. Puji syukur kepada Allah. Saya lama sekali ingin ke Ambon Manise, tapi belum ada takdir yang tepat, langkah yang sesuai. Ternyata melalui jalur sahabat kita Pak Amra As-Serami dan juga difasilitasi oleh rektor kita Prof. Zainal Abidin. Kami akhirnya kan diizinkan Allah melangkahkan kaki di tanah Ambon Manise. Semoga saya kebagian manisnya. Ya, amin. Saya yakin semua kita sudah punya basic keilmuan. Ya, maka majelis ini, kesempatan ini bukan menceramahi yang hadir, hanya sekedar mengulang-ulang apa yang perlu kita ulang. Ya. Yang saya hormati rektor kita, Prof. Zainal Abidin. Itu belakang itu marga ya Pak? Rahawarin. Mirip-mirip dengan Imam Rahawai. Imam Rahawai itu gurunya Imam Bukhari. Yang menyuruh Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari dia. Cuma belakangnya ada N-nya ya. Ya, juga Pak Wakil Rektor, Kepala Biro, semua sahabat-sahabat saya para dosen dan adinda para mahasiswa dan siapapun aktivis keislaman dari komunitas manapun, salam ta'zim dari hati kami yang paling dalam. Judulnya banyak sekali ini ya. Gimana coba di-shoot judulnya? Dinamika tasawuf. Apa judulnya? Suatu oase spiritual dalam perspektif dunia modern. Ini yang ngasih judul kayaknya Pak Rektor ini. Benar Pak Rektor? Atau idenya dari Pak Rektor? Kita pecah jadi tiga. Satu tasawuf, satu oase spiritual. Oase spiritual itu bahasa mudahnya marhalah ruhiyah. Periode-periode kerohanian, pengalaman rohani. Yang terakhir, perspektif modern. Dalam bahasa Arab, modern itu disebut al-hadithi. Jadi, min manzur al-hadithiyah. Sebegitu barangkali ya, perspektif modern. Ini nyambung nggak? Kira-kira nyambung nggak judulnya? Sebelum buat judul kita cek dulu judulnya nyambung nggak? Nyambungnya boleh. Boleh disambung-sambungin, tergantung cara nyambunginnya. Ya. Tasawuf. Berarti selama ini yang buat judul ini mungkin pernah mendengar atau pernah mengalami bahwa tasawuf itu seakan-akan tidak relevan dengan dunia modern. Ini saya curiga nih kepada yang bikin judul nih. Ini ilmu mantik. Ya, alhamdulillah kami diizinkan Allah dulu talaqi mantik kepada Allah yarham. Bukan prof beliau, tapi gurunya para profesor. Kayak Haji Saifuddin Amsir Al-Batawi. Tapi beliau kemana-mana sampai berguru ke Syekh Syekh Al-Buti. Ahli mantik, saya ngaji kitab mantik kepada beliau. Dan kami diajarkan untuk mengkritisi setiap kata. Ya, salah satunya kata seperti ini. Ya, kita selalu berpikir tasawuf itu di gunung. Tasawuf itu tidak lagi memikirkan dunia. Karena tasawuf yang disajikan itu tasawuf hasil penjajahan Belanda. Belanda itu berhasil mendikotomi dunia spiritual dengan dunia realita. Muncullah judul-judul begini. Ya, mumpung di kampus jadi agak genit dikit ya.
next judul begini harusnya diperbaiki. Bahwa tidak ada dikotomi dan kontradiksi antara dunia spiritual, tasawuf, dengan dunia modern. Karena kalau dia terpisah, sudah pernah ke Jepang, Pak Amra berapa kali ke Jepang? Belum. Nanti bersama-sama kita ke Jepang. Prof belum. Atau nggak usah ke Jepang. Korea? Apalagi. Di Jepang dan Korea, itu ketika orang dibully, jadi ada artis, dia dibully cuma sekelompok orang, dia mau bunuh diri. Di Jepang ada masalah sedikit, itu ada gunung bukit khusus untuk bukit bunuh diri. Itu mengerikan sekali. Ternyata Jepang itu dengan kemajuan teknologinya, ternyata mengalami kemunduran spiritual. Jadi jika ada pertanyaan tadi dan jadi buku, Prof, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun? Kenapa Muslim, bukan Islam ya, Islam selalu maju. Kalau Muslim orangnya, Islam itu bersih, orangnya belum tentu bersih. Lihat aja kampung Muslim di Ambon, ya sampahnya, waduh saya tadi kaget, ya tepi jalan. Saya dari kecil ngaji kitab, selalu kitab fikih itu, kitab pertamanya taharah. Dan dibuka selalu dengan at-tuhur syatrul iman, bersuci, bersih separuh iman. Tapi ternyata orang Islam itu memang paling males. Makanya hadisnya paling banyak bab taharah. Karena Allah tahu orang Islam ini seperti itu. Tapi Islam bersih, orang Muslimnya yang belum tentu bersih. Tolong dibedakan. Muslim itu tidak suci, Islam suci. Inna dina indallahil Islam. Islam tidak perlu dibela, Muslim perlu dibela. Allah nggak perlu, Allah nggak butuh kita. Yang justru kita yang perlu Allah. Kita yang perlu Islam. Islamlah yang membela kita, bukan kita yang membela Islam. Ini mohon maaf, perspektif kata-kata, ya, perspektif kata-kata. Boleh sepakat, boleh tidak. Ya, di kampus ini orang boleh berbeda dan perbedaan itu dipelihara. Sepakat? Ya. Jadi dalam pikiran kita, dunia spiritual terpisah dari dunia modern. Saya masih ingat guru sejarah kebudayaan Islam kami dulu, ketika kami membahas kemunduran Islam, pertanyaan tadi, saya bertanya, Pak, kenapa Islam mundur? Dia langsung mengatakan, kamu buka halaman sekian, baca. Kami baca, kemunduran Islam ditulis dalam buku sekolah anak-anak kita, dan itu sekolah negeri. Karena orang-orang bertasawuf. Berarti ini buku sejarah kebudayaan Islam, tapi yang saya baca itu sejarah salah paham tentang Islam. Mereka lupa semua bahwa kebangkitan baik politik, teknologi, semuanya adalah orang-orang yang kita sebut wali-wali Allah. Pernah dengar tentang Ibnul Haytham? Karena Ibnul Haytham sekarang ada TV, ada handphone. Dulu kameranya gede. Ibnul Haytham mengerti teori bagaimana pencahayaan, jarak, fokus, lokus, dan semuanya. Maka dari Ibnul Haytham muncullah yang kita sebut loops, kamera, dan sekarang dipakai oleh orang-orang di luar sana. Tidak lagi domain barat, timur sudah menguasai, Jepang, Korsel, Cina. Ini sudah menguasai. Jadi kita tidak lagi mengatakan kemajuan barat, itu keliru besar. Jadi tolong lidahnya di reset. Di reset ulang. Bahwa kemajuan itu sekarang bukan lagi milik barat, tapi sudah milik timur. Cuma belum timur tenggara. Kita belum kebagian. Masih debat masalah Sayyidina dan gak Sayyidina. Masih debat masalah celana jingkrang gak jingkrang. Masih debat tahlil dan sholawatan. Masih debat di situ. Akhirnya spiritual kita tergerus. Gak ada kemajuan. Ibnul Haytham itu dulu dia serba bisa.
Dia menjadi penasehat kayak PU, kayak ketua PU-nya Raja Mesir. Nil itu setiap musim hujan meluap. Maka dipanggillah Ibnul Haytham, kamu bisa urus irigasi. Kata dia, oh siap. Dia gambar semuanya. Di idenya udah tergambar. Air ngalir ke sini, masuk ke sini, irigasi ke sini. Berapa kubik air keluar, masuk, semuanya sudah selesai. Tapi dalam prakteknya, orang Mesir tidak siap untuk kemajuan itu. Akhirnya gagal proyek. Maka sang raja mengatakan, cari Ibnul Haytham, tangkap dia, bunuh dia. Ibnul Haytham apa yang lakukan? Saking cerdasnya orang. Dia pura-pura gila. Lalu dia pakai baju compang-camping, pakai celana ala kadarnya. Lalu ngomong-ngomong sendiri. Ketika Algojo datang, bingung mau nangkap dia. Jenggotnya dipanjangkan. Orang Mesir itu kalau jenggot panjang bentuknya sama semua. Sama seperti orang Ambon Manise yang laki-laki kalau berjenggot. Seperti orang Arab. Arab ma'lum. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya serius. Orang Ambon itu lebih berbulu dari orang Sumatera. Tapi itu bukan evolusi. Jangan salah paham. Karena saya tidak mengerti. Itu Ibnul Haytham meninggal rajanya, baru dia kembali pakai baju filosof, sufi. Pakai serban, pakai jubah sufi. Lalu dia ternyata di masa kegilaan itu malam-malam dinulis. Tulis, jadi dia sembunyi di satu kamar, dia lobongin kamar, macam-macam. Jadilah teori lensa. Dan memang harus ada orang-orang gila itu. Dan Indonesia kekurangan orang gila ini. Dan saya sebagai salah satu orang gila yang hari ini muncul. Anak muda ngomong tasawuf. Gila nggak? Gila. Gila itu. Gila. Dulu bayangan yang ngomong tasawuf orang tua. Bener nggak, Prof? Dan kita lagi ikut memainkan kegilaan itu. Ya, dan yang nuduh saya gila kan sudah banyak. Nuduh sesat, udah lengkap. Ibnul Haytham awal berkarya sama. Ya. Tapi saya tidak bangga dengan kegilaan ini. Ya, saya cuma minta ampun kepada Allah jika karena saya orang menjadi menghujat. Itu sifat buruk. Ya. Dunia spiritual itu yang berjasa mendirikan negara Islam yang disebut Al-Ayyubiyah. Masih ingat Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, belajar sifat 20, Allah wujud kidam baqa. Dia yang kemudian kumandangkan di semua masjid. Sebelum subuh bacakan Allah wujud kidam baqa, dinyanyikan dengan suara-suara yang indah di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi, dia mengambil alih Al-Azhar yang tadinya Syiah. Itu Syiah. Syiahnya Syiah kebatinan, bukan Syiah yang Iran hari ini. Itu Al-Azhar diambil alih dan Mesir dikuasai tanpa perlu perperangan. Kenapa? Kemajuan taktik dia, karena kebetulan rektor kita S2-nya berkaitan dengan keamanan. Itu Salahuddin Al-Ayyubi kuliah keamanan zahir dan batin kepada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya Al-Qutub Al-Kabir Qudayb Al-Ban Al-Majzub. Itu wali Majzub. Tahu wali Majzub? Tokoh spiritual yang memerankan kemabukan cinta. Orang mabuk kayak orang gila. Tugas dia cuma satu, dapat tugas dari Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menguji ahli-ahli fikih. Orang-orang, pejabat-pejabat, hakim-hakim, ahli hadis itu diuji. Apa yang diuji batinnya? Berprasangka baik atau berprasangka buruk. Suatu kali Qutayb Al-Ban itu sengaja sholat di satu masjid di Khurasan. Tapi sholatnya diam-diam. Ketika dia selesai sholat, dia pun pergi
pergi ke depan masjid Jami'. Di masjid Jami' ada tokoh mirip-mirip seperti Pak Ketua MUI kita ini. Cuma umurnya lebih muda dari beliau, kalau beliau sudah melewati masa itu. Maksudnya semua ketua ada di beliau. Ketua ini, ketua ini, ketua ini, itu ada pada orang yang jadi imam di masjid. Cuma kisahnya lain. Kalau Pak Ketua MUI datang aman-aman aja. Orang ini datang melihat Qutbaib Alban, apa kata dia? Ini makhluk apa ini? Di depan masjid, Qutbaib Alban, tapi jangan ditiru. Dia buang air kecil berdiri dan tidak istinja. Padahal dia istinja. Cuma dia tidak perlihatkan dirinya istinja. Dia berpakaian seperti Ibnul Haisam tadi sedang menggila. Lalu ketika orang qomat, dia tidak masuk masjid. Ya alasannya ada, saya sedang tidak suci, tidak boleh masuk masjid. Ketika si imam segala ketua ini masuk masjid dan jadi imam, di dalam sholat mulai dari takbir sampai assalamualaikum yang terbayang oleh dia cuma wajah orang yang tadi buang air kecil di depan masjid. Dan dia sudah menyiapkan siasat. Karena ternyata salah satu jabatan dia adalah Qadil Qudat, Hakim Agung. Apa kata dia? Saya akan sidang orang ini di tempat. Berarti lagi sholat, orang ini sedang menyiapkan undang-undang untuk menjerat Qutbaib Alban. Lagi sholat, yang dia sembah adalah Qutbaib Alban. Apa buktinya? Nah ini cara cek sholat kita ini benar atau tidak. Ba'da assalamualaikum, dia langsung berdiri menerobos jamaah. Kata Imam Ahmad Al-Kattani, ciri-ciri sholat seseorang tidak diterima, ba'da sholat dia langsung mengejar yang dia pikirkan di dalam sholatnya. Dari hal-hal duniawi. Ada orang kepikiran handphone lagi bunyi dalam sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka handphone. Itu sholat nggak terima tuh. Kenapa? Selama sholat dia ingat handphonenya. Ada yang ingat apa? Ingat mau ceramah. Nah ini hati-hati, ini bulan Ramadan nih para kiai kan banyak proyeknya. Ya. Biasanya ceramah sebelum tarawih atau setelah tarawih? Ada yang setelah, tapi yang pasti setelah Isya. Itu problem. Kadang-kadang di dalam sholat menyiapkan bahan lagi mau ceramah. Yang ketawa pengalaman. Termasuk saya. Saya juga pengalaman begitu. Betul, dia tembus sampai keluar, dia panggil, hei Fulan, kamu siapa? Ini orang gila, tapi dia tahu, ana Qutbaib Alban. Berarti dia bukan orang gila. Dia majzub, dia sedang memerankan kegilaan. Apa kata dia? Tazaddaqta. Kamu telah berbuat zindik, sesat dan menyesatkan. Mengganggu orang sholat. Lagi sholat dia batuk-batuk. Mengganggu. Ini hati-hati nih bapak-bapak yang marah-marah ke anak-anak cuma karena anak-anak main petasan di luar. Ya, ini 11-12 dengan segala ketua zaman dulu ini. Ya, kecuali ketua yang depan kita, nggak begitu ya. Akhirnya sang hakim agung ini bertanya, wahai Qutbaib Alban, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan suatu hal-hal yang kefasikan? Sebutkan semua kesalahannya yang tadi dia siapkan di dalam sholat. Apa jawaban Qutbaib Alban? Wahai Tuan Qadi, hal kullu ilmillah tadri, barangkali begitu. Hal alimta kulla ilmillah. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Oh la adri kulla ilmin lillah. Saya tidak tahu semua ilmu Allah. Masuk dia. Kata Qutbaib Alban, wahai Tuan Qadi, ilmu yang kau tidak tahu itu ada di dalam dadaku. Apa yang aku lakukan itu berdasarkan ilmu yang separuh yang kau tidak tahu itu.
barulah tanqadhinya diam. Kisah ini masyhur sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Maka beliau jadi mentornya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekelas Salahuddin, seorang wali, seorang panglima, seorang ahli fikih, ahli akidah, itu masih butuh seorang pembimbing rohani. Kalau dalam bahasa kesufiannya disebut mursyid, murabbi dalam bahasa pergerakan, dalam bahasa kekinian, karena masuk ke bab asrul hadis, perspektif modern kita sebut mentor. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi, dialah pertama kali orang yang memenangkan perang salib. Benar nggak? Walaupun itu cuma sebentar, habis itu kalah lagi. Meninggal dia, selesai lagi. Kenapa? Karena dia berguru kepada kekasih-kekasih Allah, sufi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri gerakan spiritual Qadiriyah. Itu ada. Sampai di Ambon katanya ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul? Ada ya? Kita cuma dapat manaqibnya hari ini. Spiritualnya mana? Itu PR kita bersama. Itu bagian, itu baru pengantar Bapak Ibu ya. Mau lebih serius? Saya mau luruskan, tasawuf itu bukan banyak wiridan. Tasawuf itu ada dua ittijahan, ada dua perspektif. Ada tasawuf abidin, ada tasawuf arifin. Ada tasawuf ahli ibadah, itu orang awam. Ada tasawuf arifin, ahli ma'rifat, ahli knowledge. Kampus rata-rata main di bagian kedua. Makanya banyak kawan-kawan saya yang senior itu gandrung dengan kajian tasawuf yang kita bawa. Termasuk Pak Rektor kita ternyata. Ya. Karena yang kita buka tasawuf ma'rifat. Imam Ghazali menyebutnya irfan. Ternyata istilah ini dipakai juga oleh orang-orang Syiah. Jika istilah ini muncul, jangan katakan sufi diambil dari Syiah. Ini kebetulan istilahnya sama. Atau jangan-jangan Syiah ngambil dari Sunni. Apa bukti saya? Ini kenapa saya membuka tasawuf, Prof. Para doktor, para dosen, kenapa orang semuda saya berani membuka tasawuf? Itu alasannya sederhana. Satu, saya punya mursyid yang mengijazahkan saya. Yang kedua, ini yang paling penting. Jika bukan kita yang mengkaji Ibnu Arabi, jika bukan kita yang mengkaji Al-Hallaj, jika bukan kita yang mengkaji Ibnu Sab'in, bukan kita yang mengkaji Qadiri, Naqsyabandi, Syazili, maka kajian-kajian ma'rifat ini akan diambil oleh orang-orang Syiah. Dan sudah terbukti. Kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah diserang banyak ulama, akhirnya tidak populer di kalangan Sunni. Siapa yang baca? Mullah Sadra. Mullah Sadra ini imam Syiah 12. Itsna Asyariyah. Apalagi? Ada kitab monumental dia, judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam ini di atas kitab Hikam Ibnu Athaillah. Sering dengar Hikam Ibnu Athaillah? Di atas itu ada namanya Fususul Hikam. Ditulis sebelum Ibnu Athaillah Skandari. Karena Ibnu Athaillah wafat 309. Ibnu Athaillah. Ibn Arabi wafat tahun 639. Berapa tahun? Ya, lumayan. 39, 1, 639, 1719. Ibn Arabi, itulah yang menjadi spirit Ibnu Athaillah nulis kitab Hikam. Kenapa kita baca cuma buahnya? Fususnya kita nggak baca. Apa arti fusus? Cincin kalau nggak ada, ini apa namanya? Ibu-ibu ini paling sensitif. Kalau ada cincin, tapi manik-maniknya nggak ada, gimana? Malu nggak makainya? Malu. Kita maunya jadi, plek. Padahal ada sesuatu yang spesial, yaitu fusus. Fusus itu mutiara-mutiara, manik-manik inti daripada hikmah itu sendiri.
Kitab itu sekarang yang mengkaji siapa? Syiah. Saya tidak pernah benci Syiah, tapi saya katakan saya berbeda dengan Syiah. Ya. Dalam penemuan teologi saya bahwa kita berbeda dengan Syiah dan sulit dipertemukan dalam banyak hal, tapi kita saling menghargai aja. Kamu, kita. Bukan lakum dinukum waliyadin, bukan, itu kepada orang kafir. Syiah itu masih syahadat. Ada Syiah yang kafir, itu namanya Syiah Ghulat. Itu Syiah yang kita maksud sekarang juga mengkafirkan mereka. Saya ngomong begini pun dituduh Syiah. Kamu kok bela Syiah? Lah enggak, justru kita sedang berdebat dengan Syiah. Ya. Dan beberapa orang-orang Syiah sekarang sudah mulai muncul. Jadi dai-dai nasional, dan dia pinter menyembunyikan kesyiahannya. Tapi gak ada masalah, itu hak dia. Kita gak boleh paksa orang untuk berahlus sunnah seperti kita. Ya. Ini kalau kita nggak kaji kitab-kitab seperti ini, siapa yang mengkaji? Syiah ambil. Mau? Nah, untuk orang-orang kampus nggak ada lagi cerita, nggak ada istilah misalnya, oh ini kitab tinggi, nggak ada. Kitab apa yang paling tinggi menurut orang-orang itu harus dikaji, dibedah di kampus. Paham nggak paham nanti urus. Bedah aja dulu. Pasti nanti ada 1-2 orang yang mengerti. Itu pasti. Jadi tasawuf yang biasa kita dengar, tasawuf abidin atau tasawuf zahidin. Kalau kamu bertasawuf, kamu tinggalkan dunia. Kalau kamu bertasawuf, bertarekat, kamu tinggalkan istrimu. Kamu gak usah nikah, kamu gak usah kerja. Itu tasawuf abidin, zahidin. Kalau tasawuf zahidin nih, punya dunia takut. Dipuji, lari. Beda dengan tasawuf arifin. Tasawuf arifin, mereka pegang dunia, yang dia lihat bukan bendanya. Yang dia lihat, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah yang di langit, yang di bumi. Kata mereka, at-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Hadis sahih. Orang yang makan, bersabar, bersyukur, sama makomnya dengan orang yang bersabar, yang dapat musibah, tidak makan, lalu dia bersabar. Pilih mana? Makan, syukur, lapar, sabar. Hidup kaya, syukur, susah, sabar. Pilih mana? Jujur. Kaya, syukur, materi semua nih. Gak ada yang siap hidup susah ini. Kaya syukur, orang-orang arifin ini bagi dia sama. Hidup susah, hidup senang itu gak ada yang susah. Susah itu perspektif. Susah itu bagi mereka jika engkau jauh dari Allah. Maka para arifin itu ketika mereka senang, mereka mulai jauh dari Allah, Allah akan menegur dia dengan susah. Maka mereka mengatakan dalam hikam. Apa sebutan dalam hikam? Musibah itu adalah a'yadul muridin. Hari rayanya para murid. Orang-orang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bagi kita hari raya 2 kali setahun. Bagi mereka tidak. Hampir setiap hari ada hari rayanya. Maka mereka berpikir, kenapa hari ini tidak ada masalah? Mesti ada masalah setiap hari. Gimana Pak Rektor? Hari ini sudah ada masalah? Orang Ambon Manise biasa ngedemo Pak Rektor nggak? Ya, itu nikmati aja Pak Rektor. Anggota tim kita masalah, nikmati. Ini bukan sorga. Ini dunia. Dan dunia itu sifatnya al-masaib. Di dalamnya ada ujian-ujian. Jadi kalau orang nanya, di mana tempat yang nggak ada ujian? Saya anterin. Ada kuburan nggak ada ke sini? Saya anterin ke sono. Nah, di sini kamu nggak akan diganggu orang, ya. Paling dicolek sama malaikat mungkar nakir. Kalau percaya, tapi percaya nggak percaya pasti dicolek sama dia. Dunia tasawuf arifin inilah yang sedang dihajar. Dihajar karena mereka salah paham bahwa arifin ini sama dengan zahidin. Padahal itu beda.
Zahidin ini sukanya wiridan, betul, nyari ijazahan, riyadhah. Ya. Nah, minta ijazah ini, itu dia. Nyari-nyari beban aja tuh hidup ya. Ijazah wirid beban nggak? Ini amalin 1000, beban nggak? Beban. Tapi kalau bagi arifin, kalau sudah kenal Allah, tidak ada beban. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, Syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu kalau ngasih wirid, kamu girang. Bukan malah merasa dibebani. Itu gurumu. Pernah dikasih wirid orang terus ngerasa dibebani, berarti kita nggak cocok sama dia. Ya. Kita yang nggak pantas untuk dia. Nah, jangan dibalik. Ini banyak nih orang-orang zaman now menjadikan standar kewalian seseorang itu dirinya. Contohnya gini, guru itu nggak connect kalau ngomong, berarti dia bukan wali. Guru ini kalau salaman nama saya, batinnya belum bersih, berarti dia bukan wali. Ada lagi yang lucu, kalau dia bisa nyebut nama saya, berarti dia wali. Kalau dia panggil saya, berarti dia wali. Berarti ente yang angkat wali toh. Berarti dia menjadikan dirinya sebagai standar kewalian. Itu wali apa tuh ya? Wali kutub. Wali kutub Baban. Ya, kutub kupret. Gak ada wali begitu. Nah, dunia spiritual, spirit, kita bagi. Imam Ghazali dulu kasih 4 kosakata. Kosakata ini dia temukan setelah dia mencari lebih dari 40 tahun. Kita nggak usah mengulang yang dialami. Pertama, jasad, jismiyah. 2, nafsiyah. 3, qalbiyah. 4, ruhiyah. Lalu dia terjemahkan dan dia persempit lagi, dia bagi-bagi lagi. Itu ada dalam kitab, silakan dicari, Al-Munqiz Minadh Dhalal. Al-Munqiz Minadh Dhalal isinya adalah epistemologi kemajuan rohani. Jadi dia titipkan 1 jilid kitab yang menjadi mesin kitab Ihya. Ihya itu ngambil yang terakhir. Ternyata Ghazali nulis hampir semua bab. Pertama, bab teologi. Jadi dia seorang ahli kalam. Dia berdebat tentang isbatul wujud, sifatul wujud. Apakah Allah ada? Jika Allah ada, apa buktinya? Perdebatan ini hampir sama dengan filsafat. Bedanya, filsafat hanya sampai kepada isbat al-wujud. Menetapkan Allah itu wujud. Tapi tidak sampai kepada isbat nubuwat. Kenabian. Jadi filosof sama teolog beda tipis. Nah, kitab Imam Ghazali tentang teolog itu yang berjudul Al-Iqtisad. Ada yang bedah di sini. Harus ada nanti yang bedah di sini. Al-Iqtisad fil i'tiqad. Al-Iqtisad fil i'tiqad itu boleh diartikan moderasi dalam akidah. Cuma isinya murni perdebatan teologis. Jadi kental dengan akal. Semuanya dalil akli. Yang dia serang waktu itu Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang masih mengangkat Mu'tazilah, itu sama dengan menaikkan, mendirikan benang yang sudah basah, terus kita lurus-lurusin gitu. Udah gak bisa. Sulit. Karena mereka cahayanya sudah padam. Jangan mundur lagi. Harus maju terus. Jika ahlu sunnah yang sekarang belum bisa majukan, mesti ada nextnya ahlu sunnah. Jangan mundur ke Mu'tazilah. Mundur lagi kita nanti. Itu hasil bacaannya. Maka dia kemudian setelah menjadi seorang teolog, nulis Al-Iqtisad, nulis beberapa kitab-kitab falsafah,
Kemudian dia terjun ke dunia filsafah secara teoritis dan praktis. Nih coba perhatikan. Adakah yang seperti dia? Baca kitab filsafat setahun, khatam. Semua buku filsafat yang ada di zaman dia, mulai dari zaman Aflatun, Plato, Socrates, Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina. Semua dia lahap. Loh kok dia bisa baca buku Plato, Aristo? Karena semua buku karya Yunani, filsafat Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kalau para doktor, para profesor, adik-adik mahasiswa ingin mendalami filsafat Yunani, wajib belajar bahasa Arab. Karena sudah diarabkan. Maka saya kaget disebutkan Aristo percaya kepada Allah. Ternyata Allah itu bahasa Arab, mereka nyebutnya Tuhan. Tuhan dalam bahasa mereka. El atau apa gitu. Ghazali sudah selesai baca itu. Karena Ghazali selesai, banyak orang benci. Maka salah satu dosen saya di UIN, itu merubah judul kitab Ghazali menjadi judul yang menyakitkan. Ihya Ulumuddin diganti menjadi Imatatu Ulumuddin. Ihya Ulumuddin artinya apa? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi Ghazali itu menentang dikotomi ilmu zahir dan batin. Maka disatukan fikih zahir, fikih batin. Apa beda fikih zahir dan batin? Kalau saya sholat, sah batalnya pakai ilmu apa? Ilmu fikih. Fikihnya pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Di mazhab Syafi'i muncul namanya rukun 13. Ternyata beda imam, beda rukun. Ada rukun 18, sedangkan rukun 20 sekian. Itu sholat yang zahir. Imam Ghazali, satu majelis dia dihadiri sekitar, kalau sekarang 300 dokter. Satu majelis dia, kalau sekarang. Jadi yang boleh masuk majelis dia cuma dokter. Jadi dosen, guru-gurunya, ulama, itu yang boleh masuk. Sekitar 300. Yang 300 ini, mereka sudah pakar akidah. Semua aliran dikuasai, Mu'tazilah, Syiah, tapi mereka memilih Ahlus Sunnah. Lalu mereka juga pakar filsafat. Ghazali lebih cepat dari semua mereka. Mereka ada yang khatam filsafat 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ghazali khatam filsafat 1 tahun. Mengulangnya setahun, lalu menulisnya setahun. Berarti berapa tahun? Ini menjadi model pendidikan Ghazalian. Harusnya kalau mau bikin Ghazali modern, fokus belajar 1 tahun. Tapi Ghazali, kita nggak masukkan perannya yang kita sebut biasanya i'dadi. Apa terjemahan i'dadi? Persiapan. Kelas persiapan udah nggak masuk, dia sudah advance. Jadi kalau dimasukkan kelas persiapan berarti 4 tahun. 4 tahun bahasa, setahun bahasa, setahun teks, setahun lagi mengkomparasikan teks, setahun lagi menulis tentang teks. Tuh sistem pendidikan Ghazali. Makanya sampai hari ini Al-Azhar masih 4 tahun. Cuma ruhiyah Ghazaliyahnya semula luntun di Al-Azhar. Al-Azhar itu belajar akidah, kitab al-Iqtisad, Imam Ghazali. Nah, maka saya mengharap nih, mohon maaf para dosen tidak mau menggurui. Ini masa seharusnya tidak lagi zaman PPT, PowerPoint. Ini zaman dosen, setelah mahasiswa presentasi PPT, dosen presentasi membedah interteks. Ambil 2 teks atau 1 teks, baik yang berbahasa kita, bahasa Arab, bahasa Inggris, lalu dibedahkan, disajikan ke mahasiswa. Karena mahasiswa kita 0. Mereka cuma punya ilmu Thariqat al-Gughliyah. Ya, benar nggak? Berapa banyak nih adinda kita mahasiswa, besok mau presentasi, malam ini jadi kopas. Itu sebabnya mohon maaf, saya sudah nggak mau masuk S1.
Agak sombong sih. Apa pengalamannya? 5 mahasiswa copy paste. Tapi yang saya puncak terakhir saya ambil itu belum ketemu tasawuf. Belum bertasawuf seperti sekarang. Saya ambil, saya lempar sama dia. Shing, gitu. Kena mukanya. Untungnya yang saya lempar ini santri. Saya lempar, dia ridho. Sekarang jadi imam. Dikirim ke Timur Tengah jadi imam. Mahasiswa sekarang dikata-katain gitu kan marah. Ya, lawan dia. Makanya nggak pernah berkah ilmu mahasiswa. Karena dikata-katain guru itu, dosen, itu berkah. Ya. Saya dibodoh-bodohin dosen, itu saya bahagia. Maka ketika kita nulis tesis, disertasi, saya dirombak, itu bahagianya bukan main. Di Sumatera bagian tertentu, mahasiswanya dirombak skripsinya, pembimbingnya dibunuh. Pengujinya mempertanyakan tulisan dia, pengujinya ditusuk. Itu mahasiswa apaan? Itu bukan mahasiswa, nggak akan ada kemajuan dalam diri kalian. Ghazali, mundur sedikit. Sebelum masuk ke bab itu, dia sudah merawat apa yang disebut dengan, jadi diri kita ini kan mirip dengan binatang. Kebinatangan kita ini ada 2, ada binatang yang tamak, ada binatang yang buas. Yang tamak nih makan proyek ini. Kalau yang buas, apa yang buas? Ingin berkuasa, bukan? Masuk, ingin berkuasa, ingin menghancurkan lawan. Karena karakter binatang buas itu belum diobati, belum dilatih. Anjing dilatih, jadi benar. Tubuh ini nggak dilatih, nggak benar. Lebih parah dari anjing. Lebih parah dari semua binatang yang ada. Mengerikan bahasa Quran. Ulaika kal'an'am balhum adal. Balhum adal itu lebih sesat dari binatang ternak yang sukanya hobinya makan, yang tamak. Lebih sesat berarti emosionalnya nggak terkendali. Ghazali ngurusin orang itu. Maka diturunin kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kembali ke sini. Ghazali baca filsafat setahun, komparasi teks setahun, nulis setahun. Kalau digabung dengan peranya 4 tahun. Peranya Ghazali apa? Ghazali menguasai semua ilmu mantik. Di sini nggak ada jurusan filsafat, Prof. Ada. Itu saya berharap sekali mahasiswa menguasai ilmu logika mantik Islam. Yang sering muncul di TV ahli logika siapa? Rocky Gerung. Itu filsafat ala UI. Kapan filsafat ala UI negeri muncul? Atau IAIN muncul? Filsafat logika yang terstruktur. Masa kayak Rocky dilawan pakai besar mulut? Enggak nyambung. Yang lawan Rocky itu cuma bisa 2 orang. Praktisi yang ngerti logika politik praktis. Yang kedua, ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan sama dia. Kalau enggak, debat kusir, enggak enak lihatnya. Dia aja yang menguasai panggung itu. Ya, benar enggak? Saya yakin kalau Pak dosen masuk sana, keteteran juga itu. Ya. Kadang lupa semua dengan mantik. Belajar mantik itu, Bapak Ibu, itu asiknya bukan main. Kalau praktis, bukan hafalan. Jadi jangan, mohon maaf, Pak dosen, kalau nggak ngerti mantik, bilang, saya nggak ngerti mantik, jangan kasih saya. Mantik itu, ilmu logika, mesti dikasih ke orang yang mengerti filsafat. Karena mantiklah yang merumitkan filsafat, mantiklah yang memudahkan filsafat. Yuridullah bikumul yusra. Nah, Allah menginginkan kemudahan, bukan usra. Kemudahan dalam berpikir, gramatikalnya mantik. Jadi mohon maaf, kegagalan semua pemikir Islam hari ini, di belahan dunia manapun, itu kegagalan mantikiyah. Dan tepuk tanganlah mereka, apa? Muncul ulama yang mengharamkan mantik. Dan
Lain. Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, dia buat mantik baru. Dia menawarkan mantik baru. Sekarang yang ikut Ibnu Taimiyah, mantik baru Ibnu Taimiyah dia nggak paham. Mantik baru Ibnu Taimiyah melahirkan sama dengan Rushdian, materialisme barat. Jadi yang kita lihat Rushdian, Taimiyah inilah yang melahirkan materialisme barat. Filsafat materialisme itu dari sana semua. Karena pemikiran dia masuk. Kita lupa Ibnu Taimiyah ini, dia dari kampung negeri namanya Harran. Harran itu adalah tempat transit filosof Greek Yunani yang melarikan diri ketika diserang oleh pemerintahan-pemerintahan yang berteologi tertentu. Ya. Gimana? Kepalanya nggak panas kan? Mahasiswa. Kalau dosen-dosen udah biasa ini. Ghazali sebelum dia masuk ke filsafat dia jago mantik, dan yang kedua dia jago ilmu kalam. Bisa nggak kira-kira satu semester itu mantik, semester berikut kalam? Bisa nggak? Tapi sulit ya, karena ngikutin ini akreditasi. Jadi nomenklatur mata kuliahnya harus menyesuaikan di sana. Sayang, yang buat di sana nggak mengerti Ghazalian. Oke, kamu anti Ghazali. Kita main di Rushdian. Sama. Rushdian itu Ghazali dalam wajah yang lain. Karena dia seorang menjadi Rushdi, karena dia ketemu buku-buku Ghazali. Jadi bagi saya, separuh Ghazali, keliaran Ghazali itulah jadi Ibnu Rushd. Kita kan sering bentur-benturin dia. Bagi saya tidak. Ibnu Rushd itu sisi nakalnya Ghazali itu, tapi nakal yang indah, ya. Maka jadilah tahafut. Ghazali nulis tahafut falasifah, dia nulis tahafut. Kalau dia tidak mendalami pikiran Ghazali, dia gak bisa menghajar Ghazali. Untungnya mereka tidak sezaman. Kalau sezaman, takutnya Ibnu Rushd kembali lagi jadi Ghazali yang ada. Ya, nanti jadi tahafut 3 kali dah. Saya ketemu teman-teman saya orang Syiah. Apa kata dia? Kami di Tehran, di Qom, dan tempat-tempat suci kami, mereka ngomong itu, baru mengajarkan filsafat setelah mengajarkan 2 pokok ini. Mantik, ilmu kalam. Kita Ahlus Sunnah, ilmu kalam Ahlus Sunnah. Jadi kenapa ada anak UIN dulu takbir anjing hu akbar, masih ingat ya? Tahun kapan itu? Wah, anak baru nih udah nggak tahu. Di Bandung anjing hu akbar. Di Jogja juga ada dosen nginjak mushaf, gagal berfilsafat. Kegagalan itu karena mereka menyentuh wilayah filsafat, tapi mantik tidak kuat, terus akidah tidak matang. Akhirnya kalau ada orang UIN, orang IAIN debat dengan lulusan Tehran, kalah. Lulusan Qom, kalah. Akhirnya kagum, wow keren. Kemajuan Islam sekarang ada di Syiah. Ente aja nggak paham Sunni. Kalau paham Sunni kan nggak begitu. Kita nggak usah melebih-lebihkan kelompok. Kemajuan itu masalah sama kita belajar kungfu dan silat. Tidak ada silat dan kungfu yang hebat. Yang ada adalah pemainnya. Maka bagi saya bukan Sunni atau Syiah yang maju, yang masalahnya orangnya. Setelah Ghazali berfilsafat, dia bosan. Ternyata ada orang bosan berfilsafat. Habis itu dia terjun kepada falsafah batiniah. Ternyata itu imamnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di akhir hayatnya dia menjadi orang-orang yang ilahiyun. Senang ngomong Tuhan, tapi tidak menjalur jalur sufi. Maka dia tulis kitab Asy-Syifa. Syifa itu obat. Bagi dia obat manusia yang pertama, bukan obat fisik. Obat pertama, dia menyadari dirinya bertuhan. Apa kata dia? Anak kecil mainannya apa? Umur 5 tahun. Mobil-mobilan.
Kalau ada seumur Pak Hamra ini dikasih mobil-mobilan, mau nggak? Mobil beneran, mainannya lain. Berarti mainan orang sudah beda. Anak kecil dikasih 5.000 bahagia. Coba Pak dosen dikasih duit 5.000 bahagia nggak? Ya, jatuhin, kalau mungkin dirobek kali. Apa maksud Ibnu Sina? Kebahagiaan seseorang itu tergantung knowledge yang ada dalam akalnya. Kalau dia bertambah knowledge-nya, bertambah nilai bahagia dia. Coba lihat politisi. Kita sebut nama ya. Politisi Golkar, politisi apa yang punya TV ya. Bukan Nasdem, yang satu lagi. Perindo. Siapa namanya? Mereka kurang apa? Gaji kita sebagai dosen, Prof, lewat. Tapi Prof kan dapat tunjangan lain. Tapi itu tunjangan Prof itu dia gitu. Ngeluarin ingus, keluarnya itu. Keluarnya tunjangan Prof setahun. Khairul Tanjung, untungnya dia nggak berpolitik, tapi pernah jadi menteri sebentar. Ujung berpolitik. Apa yang mereka kurang? Kebahagiaan. Kebahagiaan rasio dia belum sampai. Saya udah punya duit, saya udah punya istri, udah punya perusahaan, udah punya OPTV, udah punya. Apalagi? Saya belum punya kekuasaan. Oh, mainan lagi. Itu mainan semua. Kalau dulu anak-anak kecil suka bilang, ini wilayah gua. Jadi preman dikit, jadi ketua geng. Lu datang sini lapor dulu sama gua, ketua geng. Itu mainan. Ketika dia udah jadi besar, mainannya lain. Mainannya kekuasaan. Tapi ada orang di belakang itu, dia nggak mau terjun. Dia mainnya jadi tukang main catur. Nggak mau jadi bidak catur. Ada yang plus, dia pemain, dia bidak caturnya. Tergantung. Kata Ibnu Sina, tergantung kebahagiaannya. Ini sebelum pindah ke bagian akhir. Anak kita kalau lagi main game, main PS, atau lagi main, apa namanya yang baru-baru itu, plok gitu. Lato-lato. Itu anak kita bisa bertahan lama nggak? Kalau dia lagi main, dia lupa nggak makan? Dia lupa makan, bahkan nonton pun nggak menarik. Apalagi di depan sana ada komunitas lato-lato, datang semua ke sana. Ada komunitas game, baik game tradisional atau game modern, PS. Kalau sudah main di situ bisa 2 jam, 3 jam. Bisa mainnya di kali, pulang-pulang dilecut sama bapaknya, ya kan? Dipukul bapaknya. Itu keindahan mainan itu. Itu mainnya bukan di fisik lagi. Dimensinya sudah dimensi non-fisik. Dan dimensinya dimensi rasio. Jadi anak-anak kita, kalau ada orang kemudian mengatakan, nge-game itu melatih kecerdasan. Itu benar. Itu benar. Saya nggak menolak. Cuma hanya kecerdasan imajinatif. Yang oleh Ibnu Sina dikatakan itu kecerdasan menengah. Belum sampai puncak. Mobil-mobil sekarang itu kan dari mainan. Pesawat itu dari mainan. Yang bikin paham bolak-balik nggak perlu berenang dari Jakarta ke Ambon. Ya. Pak Rektor tadi mau berenang ke Jakarta? Enggak kan? Itu mainan orang. Ada orang main-main terbang-terbang, imajinasi sudah masuk. Disebut oleh Ibnu Sina khoyali. Khoyalinya seorang pemikir dengan khoyalinya anak-anak beda hasilnya. Kalau profesor punya ide jadi tulisan. Kalau mahasiswa jadi ide paling cuma bahan ngobrol di sudut kafe. Beda nggak? Beda. Maka khoyali ini nggak main-main. Anta haqiqatuka ma fi khayalika. Begitu kata beberapa orang. Hakikat kamu itu adalah apa yang ada dalam imajinasimu.
Imajinasi ini ada yang palsu, ada yang imitasi, ada yang hakiki. Palsu, imitasi, hakiki. Plato mengatakan imajinasi orang-orang suci itu sampai kepada imajinasi hakiki. Inilah yang dikatakan oleh para sufi. Berdasarkan hadis Nabi, ada satu hadis kata Imam Malik, saya punya guru, para sufi, para wali itu 70 orang lebih. Idza aqsama 'ala Allah la abarrahullah. Jika dia bersumpah, sumpah itu kan pakai khayali. Khayali hakiki menumbuhkan yakin. Karena yakin mereka kalau berdoa pasti jadi. Gunung aja hancur. Nah, jangan heran dulu, ada namanya Syekh Qadirun Yahya di Sumatera. Dia membantu salah satu pemberantasan komunisme di Malaysia, itu cukup dengan batu zikir, disebut batu sijil. Karena dia punya khayali hakiki. Jadi batu ini, dia masukkan ke dalam frekuensi zikirnya, lalu dia penetrasikan zikir yang dia dapat. Oh, sekarang ternyata ketemulah apa yang disebut dengan air doa. Ketemu, diilmiahkan. Dulu belum ilmiah. Al-Ghazali dulu sibuk di dunia itu. Sekarang kita sebut ilmu ini dengan ilmu hikmah. Orang-orang silat nyebutnya kanuragan. Jadi kalau ada ambil nafas, terus orang mental, itu beneran ada. Itu bukan jin. Itu energi nafas. Tulis, raja, tempel di mana? Ada efeknya. Bisa bikin bapak-bapak mau kawin lagi tuh. Ya. Kelihatan mau orang cakep aja. Padahal ubanan lo banyak. Namanya rajah mahabbah. Rajah untuk pengasihan. Ghazali menemukan rahasia-rahasia itu. Apa logikanya, rasionalisasinya? Contohnya begini. Adenda ini para mahasiswa, mahasiswi. Kalau ada orang ngirim tulisan, kalau zaman kita dulu pakai surat. Kamu cantik deh. Gira nggak? Seneng. Kalau yang ngirim surat kita kenal. Coba digombalin sama orang nggak dikenal. Mau nggak? Kita kenal tapi nggak suka digombalin dia, dikirimin salam dia. Mau nggak? Kita nggak mau. Ya. Pak Amra pernah nggak dikirimin salam sama orang nggak disuka? Lupa. Kayaknya ngirim salam dulu terus tolak. Kita dikirimin salam sama orang yang kita suka. Itu cuma kekuatan kata-kata. Dan dunia itu indah sampai berhari-hari. Huruf itu, kata Ibn Arabi, dia ada alamnya, disebut alamul huruf. Coba tulisan itu. Disebut kata tasawuf. Di pikiran kita ada suatu imajinasi nggak? Ada. Jadi huruf ini melahirkan imajinasi. Adakah kata-kata tanpa huruf? Ada nggak? Jadi kalau kita buat kalimat tercipta dari apa? Kata-kata dari huruf. Coba bayangkan ada kalimat tanpa huruf, ada nggak? Disinilah berdebat Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Kata Mu'tazilah, Allah kalau berkalam berhuruf dan suara. Kata Ahlus Sunnah, enggak berhuruf bersuara. Nah nanti bisa selesainya sama Imam Asy'ari. Selesai sama Imam Asy'ari nanti. Coba di Quran, yang bisa bahasa Arab, sebanyak itu ayat, ternyata disisipkan ada 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang tidak bisa dipahami langsung. Alif, Lam, Mim. Kalau kita pakai ilmu tajwid kan bacanya Al-Mim. Benar gak? Alif, Lam, Mim. Bacanya apa? Al-Mim. Tapi gak boleh dibaca begitu. Dibacanya mesti Alif, Lam, Mim. Allah lagi ingin kasih tahu bahwa yang kamu baca itu baru pecahan dari huruf. Puncak pengetahuan ada di huruf. Nah, ilmu huruf ini bisa dimanfaatkan untuk
alam-alam astral yang berkaitan dengan alam-alam zahir. Jadi jangan heran sampai 1 abad yang lalu raja-raja kesultanan di negeri ini itu istananya, temboknya penuh dengan raja-raja. Dan itu tidak syirik, dia ilmiah semua. Yang mengatakan syirik berarti tidak mengerti keilmiahan ilmu huruf. Jadi jimat itu ilmiah. Cuma saya nggak nyaranin buat jimat ya. Nggak usah lah. Orang berjimat itu bahasa Arabnya kan tamimah. Tamimah itu pelengkap. Orang pegang jimat berarti dia tidak meyakini dirinya sudah dilengkapi Allah. Jadi kita nggak perlu jimat. Cukup Allah yang menyempurnakan kita. Wallahu mutimmu nuri. Ya. Bagian akhir. Jadi Ghazali sebelum beliau menemukan tasawuf, dia berjibaku dengan filsuf. Dia perang perdukunan. Jadi salah satu efek samping dari ilmu huruf ini, ilmu perdukunan. Dia perang perdukunan dengan orang. Ibu-ibu yang sulit melahirkan, itu Ghazali bilang, cari di mungkin saudara, tulis rajah ini, maka ibu yang susah melahirkan akan gampang melahirkan. Angkanya 15 tapi dalam bentuk huruf. Apa kaitannya 15 dengan itu? Imam Ghazali sudah jelaskan rahasianya. Silakan dilihat. Tidak mungkin selevel Ghazali terjebak kepada syirik. Ya. Dan dia sudah menjadi orang sakti. Jadi Ghazali ini, mohon maaf kalau bahasa sekarang, ahli raja. Dari mana aja ada orang datang dibuatin raja. Sakti semua. Panglima sakti, tentara sakti. Tapi dia nggak puas. Terakhir dia sampai kepada puncak. Ditegur oleh seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi. Apa kata dia? Engkau baru bergantung kepada huruf. Belum bergantung kepada yang punya huruf. Maka dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, di ujung kitab, kecil kitabnya, dia membuka rahasianya bahwa saya diajarkan ilmu rahasia nama yang menguasai huruf-huruf ini, yang mengilhami para filosof dan ahli kalam, yang berdialog ruhnya dengan para sufi dan wali-wali Allah. Ilmu ma'rifatul asma'il husna. Ilmu mengenal al-asma' al-husna. Belajarlah dia dari Abu Ali Al-Farmadi, berzikir dengan memejam mata, lidah dikunci, tidak ada lafaz yang keluar dari lidah, tapi muncul dari dalam kolbu. Itu diabadikan dalam Ihya juga, dua kali disebut nama beliau, Abu Ali Al-Farmadi. Inilah yang membuat Ghazali menjadi Ghazali yang dikenal di seluruh dunia. Karena dia mampu menggabungkan 4 epistemologi ilmu, dan itu tidak bertentangan. Apa kata dia? Jika engkau hendak memajukan akalmu, kuatkan kalam dan falsafahmu. Jangan pakai tasawuf. Jadi kalau masuk ke teknologi, jangan dengan tasawuf. Dalamnya kalam dan falsafah. Kalau engkau ingin kuat dalam kerohanianmu, jangan dalami filsafat, dalami tasawuf. Bukan tasawuf yang teoritis, tapi gabungan. Saya menyebutnya tasawuf ilmi, amali, nazari. Ilmiah bisa juga diamalkan dan bisa difalsafahkan, nazariyah. Kita menyebutnya 3 itu, ilmi, amali, nazari. Itulah Ghazali, makanya kemudian setelah dia kebangkitan Islam masih ada, tidak seperti yang dituduhkan orang. Masih ada Fakhruddin Ar-Razi, masih ada Ibn Rushd, masih ada fulan. Terakhir baru hancur ketika khilafah runtuh. Karena mereka menyerang Imam Ghazali, tidak mengamalkan lagi ajaran Imam Ghazali. Jadi Ghazali bukan membuang filsafat, dia hanya ingin mengatakan filsafat ini kamarnya ini. Ilmu matematika, filsafat. Jadi kalau ada nih adik-adik baru hijrah, jurusannya jurusan umum, mengharamkan filsafat. Itu lucu. Maka harus hafalkan haramkan ilmu ekonomi, haramkan ilmu arsitek, haramkan ilmu kimia. Kenapa? Itu semua cabang dari filsafat.
Ya, jadi hati-hati memfatwakan sesuatu haram. Ya, haram itu domain mufti, bukan domain orang-orang diskusi. Barangkali itu karena diskusinya di kampus, jadi saya tidak keluarkan maraji' batiniahnya. Ya, saya keluarkan maraji' akliyah. Barangkali itu silakan mungkin nanti berkembang dalam pertanyaan. Jika tadi pertanyaannya, kenapa yang lain maju, kita mundur? Karena kita tidak tepat dalam menempatkan epistemologi keilmuan. Ya, jadi akal untuk falsafah, qalbu untuk kerohanian, jangan dibalik. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal, ya.